Kita mulai. Eh, kita lanjutkan materinya itu tentang dinding penantahan. Jadi penahan tanah. Jadi minggu lalu yang kita pelajari itu tekanan tanah lateral, ya. Nah, di sini coba dibuka kameranya semua. Jadi di sini kita mempelajari penggunaan tekanan tanah lateral untuk merencanakan suatu struktur. Salah satunya adalah struktur dinding penahan tanah. Ya, jadi minggu lalu kan sudah Ibu jelasin guna kita mempelajari tekanan tanah lateral itu adalah untuk merencanakan struktur di penahan tanah, kemudian untuk merencanakan turap, untuk terowongan dan sebagainya. Nah, ini yang kita pelajari adalah untuk merencanakan dinding penahan tanah. Kita mau mempelajari kestabilan dari dinding penahan tanah. Nah, tipe-tipe dinding penahan tanah yang sering dilakukan atau yang sering dibangun itu yang pertama adalah tipe gravitasi. Ya, tipe gravitasi di mana tipe ini bentuknya lebar. Dasar dari dinding itu sangat lebar. Dan kenapa dia menjadi lebar? Karena kestabilan dari dinding akibat dari tekanan tanah yang ada di samping dinding itu hanya ditahan oleh berat sendiri dari dinding ini. Ya. Sehingga kalau dinding ini semakin besar atau semakin tinggi, berarti kan ini gayanya akan semakin besar. Ingat ya, kalau cuma hanya berat sendiri pada dinding, nilai tekanan itu kan di dasar dinding itu adalah gamma dikalikan dengan H, dikalikan dengan faktor koefisien. Koefisien tekanan tanah lateral. Ini H. H ini adalah tinggi. Artinya semakin tinggi dinding, ini naik. Semakin naik tekanan, berarti PA-nya semakin naik. Nah, akibatnya untuk menahan si PA ini berarti dimensinya harus lebih besar. Karena kan untuk dia supaya dia stabil, artinya dia harus dimensinya menjadi lebih besar karena untuk menahan si gaya aktifnya ini, dia hanya mengandalkan berat sendiri dinding. Sehingga bentuk dari si dindingnya itu harus besar. Jadi kalau dia dindingnya semakin tinggi, berarti dia tidak ekonomis lagi. Memerlukan material yang lebih banyak. Nah, biasanya tipe gravity yang ini materialnya hanya terdiri dari batu bata atau batu kali. Ya, dia hanya terdiri dari batu bata atau hanya batu kali, pasangan batu bata atau batu kali. Tidak ada tulangan. Nah, berangkat dari sini, maka ada satu tipe lagi yang mirip dengan tipe gravity, yaitu semi gravity. Yang namanya semi, artinya bentuknya mirip, tetapi dia lebih ramping. Lebar dasar dinding ini lebih kecil. Ya, lebar dasar dinding ini lebih kecil. Ya. Kenapa? Karena dia sudah kekuatannya dibantu oleh tulangan. Jadi di sini materialnya adalah material beton bertulang. Ya. Kekuatan dari dinding selain berat sendiri juga dibantu oleh tulangannya. Jadi untuk mengurangi ukuran dinding maka digunakan tulangan. Nah, itu tipe semi gravity yang sering dipakai di lapangan. Tipe berikutnya itu adalah tipe cantilever. Dia mirip seperti bentuk T terbalik. Ya, bentuk T terbalik. Ya, sama seperti semi gravity, dia materialnya adalah material beton bertulang. Ya. Nah,
tipe dinding ini dapat ekonomi sampai ketinggian 8 meter. Kenapa nggak bisa lebih jauh, lebih tinggi dari 8 meter? Kendalanya adalah ini bisa patah ya kalau terlalu tinggi. Karena kan dia modelnya itu ramping. Ya, modelnya ramping. Oke, ya. Jadi ketinggiannya hanya sampai 8 meter. Nah, ada satu tipe lagi mirip seperti tipe cantilever, dia dipakai plat di sini. Di bagian belakang dinding itu dipasang plat. Yang intervalnya biasanya 1 meter lebih ya. Nah, tujuan memakai plat ini ya untuk mengurangi gaya geser dan momen yang terjadi. Di mana plat ini dinamakan dengan Canterford. Jadi tipe yang keempat ini adalah tipe Canterford atau tipe Canterford retaining wall. Ya. Jadi pada interval tertentu ya dia dipasang plat vertikal yang tipis yang disebut dengan Canterford. Tujuannya adalah untuk mengurangi gaya geser dan momen. Itu ya. Jadi yang sering dilaksanakan di lapangan itu ada 4 tipe ini. 2 tipe gravity, ada yang gravity, ada yang semi, satu tipe lagi itu cantilever. Cantilevernya ada yang tidak pakai Canterford, ada yang pakai Canterford. Itu ya. Nah, dari keempat tipe ini kita mau tahu gimana cara untuk menentukan kestabilan daripada dinding ini supaya dinding ini tidak runtuh saat dipasang di tempat yang kita tentukan. Oke. Nah, tadi kan sudah Ibu singgung. Kestabilan dinding ini sangat tergantung dari gaya PA. Ya, gaya PA. Gaya PA itu asalnya adalah tekanan tanah lateral. Waktu kita belajar tekanan lateral, kita mengenal 2 teori, yaitu teori Rankine dan teori Coulomb. Yang kedua teori itu memiliki asumsi masing-masing. Pertama ada teori Rankine. Kita tahu asumsi dari teori Rankine itu adalah dindingnya vertikal ya. Minggu lalu sudah Ibu jelasin dindingnya itu vertikal dan licin. Ya, vertikal dan licin. Artinya kalau ini permukaan tanah dia vertikal dan licin. Licin itu artinya tidak ada gesekan antara dinding ini dengan tanah. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan teori ini di tipe gravity, tipe dinding gravity? Gravity dan semi ya sama. Karena gravity dan semi gravitasi ini sama bentuknya. Ya. Nah, untuk mengaplikasikan teori Rankine ke tipe ini, maka bentuknya seperti ini nih. Yang dari kaki dinding ini diteruskan ke atas. Nah, ini kan ininya ya. Ini permukaan tanah nih, datar. Permukaan tanah datar dulu. Ya. Jadi, dinding sekarang bentuknya itu seperti ini jadinya. Bentar ya, Ibu ganti warna ya supaya lebih jelas. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini permukaan, ini ada ini dindingnya. Nah, terus ke atas ini. Aduh, apa garisan Ibu enggak lurus ya. Nih. Ya. Nah, ini bentuknya sekarang. Bukan lagi yang bentuk yang seperti ini tadi. Di mana dinding ini materialnya ada material yang beton, yang ini, dan material tanah. Jadi dinding kita seperti ini. Jadi teori Rankine, kalau kita membuat dindingnya seperti ini, teori Rankine itu dapat digunakan. Dindingnya vertikal, ya, dan pasti tidak ada gesekan antara dinding ini dengan tanah di sini. Kenapa? Ya sama materialnya sama-sama tanah. Kalau jenis materialnya sama, jelas nggak ada
gesekan. Itu. Nah, ya, jadi beban pada tanah di sini itu akan menjadi berat sendiri dari dindingnya. Itu. Jadi bentuknya adalah menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kondisi tanahnya seperti ini, hanya ada nilai gamma dan bisa saja kohesinya 0, berarti berat sendiri kan? Jadi diagram tekanan tanahnya hanya ini, hanya akibat dari berat sendiri, yaitu gamma tanah itu dikalikan tinggi dinding dikalikan dengan KA. Tinggi dinding ini kan, ini dindingnya. Yang ini yang kita lihat tuh yang dinding yang sebelah sini, yang sisi ini ya, yang kita lihat. Nih. Ini H. Itu kalau dia tanahnya datar. Nah, bagaimana kalau tanahnya miring seperti ini? Sama. Jadi, kita meneruskan gambar si dindingnya ini sama seperti tadi, ini sampai di kaki. Dari kaki dinding ini diteruskan ke atas. Nah, jadi bentuk dindingnya seperti ini, ngikutin permukaan tanahnya. Bentuknya jadi seperti itu. Ya, bentuk dindingnya seperti ini. Nah, sisi dinding yang mengalami menjadi dasar untuk tekanan tanah itu adalah ini kan. Jadi sama rumusnya, tekanan tanah itu adalah gamma dikalikan H dikalikan KA. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hanya ini. H ini adalah tinggi dinding yang di sebelah sini. Berarti H yang ini ada yang ini. Misalkan kita simpulkan H itu adalah HB misalnya. Jadi HB itu yang ini, HB itu. Ini yang dinamakan HB. Bukan lagi tinggi dinding, tetapi HB itu tinggi dinding ditambah A. Misalkan A-nya yang ini. Nah, misalkan A-nya itu. Ya, seperti itu ya. Untuk menentukan tekanan tanah lateral ketika dindingnya miring dengan menggunakan asumsi teori Rankine. Jadi, untuk menggambarkan diagram tekanan tanah, kan sudah kita pelajari minggu lalu, kalau dindingnya miring, berarti diagram tekanan tanah itu juga akan miring, mengikuti kemiringan dari permukaan tanah. Nih, jadi si PA-nya juga, gayanya juga akan miring sebesar sudut beta. Tapi persamaannya masih sama dengan yang datar. Bedanya, kalau dia miring berarti nilai KA-nya akan berbeda. Kemudian, arah gaya dari PA-nya juga akan berbeda. Cuma ini yang membedakan kalau diagram kalau permukaan tanahnya miring. Ininya, arah gaya, kemudian nilai KA-nya. Ya, nah, ingat H-nya itu H yang ini. Ya, yang diteruskan dari kaki dinding ke atas. Ya. Nah, pada hitungan cara Rankine, berat tanah sebesar WS merupakan tambahan berat sendiri dinding. Ya, sudah jelas. Kemiringan arah gaya sejajar dengan kemiringan permukaan tanah. Ya, ini. Nah, nih, kemiringan arah gaya sejajar dengan kemiringan permukaan tanah. Nah, itu aplikasi teori Rankine di tipe gravitasi. Nah, bagaimana teori kolom? Kalau teori kolom, kita ingat, kalau teori kolom itu dindingnya itu miring, ya, ini permukaan tanah, dindingnya itu miring, ya, waktu kita belajar tekanan tanah, dan ada gesekan antara dinding ini dengan tanah. Sehingga untuk menerapkan teori kolom ke tipe graviti maupun semi graviti, dinding penahan tanah ini kita teruskan sampai ke bawah.
Yang kecil ini diabaikan supaya teori kolomnya bisa diaplikasikan. Jadi bentuk dindingnya seperti ini. Sekarang. Nih. Aduh, ya sorry ya. Tulisannya agak ini. Jadi diteruskan ke sini ke bawah. Nah. Itu. Ya. Kalau tipe teori kolom sudah pasti ini dianggap miring ya. Jadi kalau dia di lapangan permukaan tanahnya datar, kita tinggal buat ini sama dengan 0. Kalau misalnya datar. Tapi kalau ada permukaan, berarti tidak permukaannya tidak miring, berarti ini tidak 0. Ya, ini tidak 0. Ya, itu. Nah, kemiringan arah dari PA itu adalah mengikuti kemiringan permukaan tanah plus ini. Apa ini? Delta ini adalah sudut gesek antara dinding dengan tanah. Ya. Jadi kemiringan PA yang menerapkan teori kolom itu adalah mengikuti permukaan tanah ditambah sudut gesek antara dinding dengan tanah. Itu ya. Kemiringan dinding dan sudut gesek antara dinding dengan tanah. Itu. Gimana persamaan yang digunakan? Sama. Persamaan yang digunakan itu adalah berat volume tanah dikalikan H dikalikan dengan KA. H yang mana? Yang ini ya. Yang miring ini ya. H-nya. Jangan salah. Jangan H ini. Tapi H yang ini. Nih. Cari dulu berapa H-nya. Oke. Sampai sini ada mau tanya? Nggak ada? Oke, berlanjut ya. Kemudian untuk cantilever. No, kok tidak bisa dihapus? Bentar ya, Ibu keluarkan dulu ya. Kadang-kadang seperti ini. Apa ininya nih, tulisannya. Ujungnya nggak bisa dihapus. Oke, Bu share screen lagi. Nih ya. Tadi yang ini ya. Nah, ya. Aplikasi teori kolom di tipe gravity. Kemudian untuk tipe cantilever, teori kolom tidak bisa digunakan. Ya, teori kolom tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena bentuk dari tipe cantilever dia vertikal, tidak ada kemiringan. Jadi hanya berlaku teori kolom, teori Rankine, di mana sama bentuk dindingnya dari kaki dinding diteruskan ke atas. Sama seperti yang teori tipe gravity diteruskan ke atas. Jadi bentuk dindingnya menjadi seperti ini. Ya, anggaplah ya. Seperti itu ya, ini miring. Ya. Nih bentuk dindingnya jadi seperti ini. Nih, ini. Sama ya. Sama prinsipnya seperti tipe cantilever. Kemiringan gaya itu mengikuti kemiringan permukaan tanah. Ya, kalau permukaan tanahnya miring sebesar beta, berarti PA-nya juga kemiringan sebesar PA. Sebesar beta. Untuk menghitung tekanan tanah pada konstruksi tipe cantilever, teori yang digunakan hanya Rankine, karena dindingnya vertikal. Berat tanah sebesar WS merupakan tambahan berat sendiri dinding, kemiringan arah gaya sejajar dengan kemiringan permukaan tanah. Itu jelas sudah ya di tulisannya itu. Oke, lanjut ya.
Nah, dalam perhitungan kestabilan dinding, gaya-gaya yang bekerja pada dinding, pada dinding penahan tanah, sudah pasti berat sendiri dinding. Ya, misalkan Ibu gambarkan ini dindingnya, kita anggap dindingnya seperti ini, ya. Ini permukaan tanah. Berat sendiri dinding, ini. Yang harus kita perhitungkan. Yang kedua, gaya aktif, berarti yang ini, yang mendorong dinding. Gaya aktif. Yang ketiga, gaya pasif, yang menahan dinding untuk bergerak. Ini pasif. Depan. Yang keempat, tekanan air pori. Kalau misalnya ada air, misalkan airnya di sini posisinya. Berarti ini ada air. Berarti ada tekanan air, PW, di mana biasanya tekanan air ini sudah kita masukkan dalam aktif, gaya aktif. Ya. Jadi tekanan air itu biasanya kita masukkan dalam gaya aktif. Yang kelima adalah reaksi tanah dasar yang ini. Ini kan kalau didorong oleh PA, si dinding ini akan berusaha untuk bergerak ke sini. Nah, pergerakan dinding ini akan ditahan oleh gesekan antara dinding, dasar dinding dengan tanah di bawah. Yang disingkat biasanya dengan air action. Jadi gaya PA ini mendorong dinding, di mana dorongan dinding ini memang dorongan dinding ini awalnya ditahan oleh berat sendiri pada dinding. Tapi berat sendiri dinding ini akan menyebabkan atau menghasilkan gesekan, yaitu gesekan antara dinding dengan tanah yang di bawah, yaitu air action ini. Ya, jadi ada timbul reaksi pada tanah di dasar dinding. Itu ya. Nah, itulah gaya-gaya yang harus kita perhitungkan dalam menentukan kestabilan dari dinding. Nah, dalam menghitung kestabilan dinding, ada beberapa yang harus kita tinjau. Pertama, faktor aman terhadap pergeseran. Jadi, dinding itu akan tidak stabil ketika dia bisa bergeser akibat dorongannya tadi. Jadi dia bisa bergeser ke sini. Ya. Kemudian bisa terguling. Jadi terjadi penggulungan di titik guling di sini A. Jadi akibat dari gaya PA ini terjadi momen. Nah, momennya itu akan menyebabkan dia terguling. Ya, itu. Kemudian tekanan yang terjadi pada tanah dasar pondasi harus tidak boleh melebihi kapasitas dukung. Ini tinjauan kapasitas dukung tanah di bawah sini. Jadi akibat berat dari si struktur, tanah kan akan menahan. Nah, yang ini kita sebut dengan kapasitas dukung dari tanah. Nah, bisa nggak tanah di bawah ini menahan beban dari struktur dinding? Nah, itu sama seperti kita mempelajari perancangan pondasi nanti di semester 4 ya. Ini kalian semester 4 ya. Ya, semester 5 berarti ya perancangan pondasi. Ya, jadi kestabilan akibat dari daya dukung ini kita hitung. Jadi pertama pergeseran, kedua penggulingan, ya si dinding ini bisa bergeser, si dinding ini bisa terguling, dan si dinding ini bisa amblas. Amblas itu kenapa? Karena dia tidak bisa, si tanah bawah tidak bisa menahan berat dari struktur. Kemudian yang ketiga, stabilitas lereng secara keseluruhan. Jadi, walaupun dia tidak bergeser, walaupun dia tidak terguling ataupun amblas, bisa jadi dia yang terjadi adalah kestabilan lerengnya tidak mampu. Jadi ini bisa longsor. Kenapa bisa terjadi longsor? Karena bidang longsor yang ada pada lereng biasanya itu di bawah dinding ini.
Jadi dia bisa apa namanya runtuh keseluruhan. Jadi akibat kelongsoran dinding ini. Ini banyak terjadi ya. Biasanya yang terjadi itu misalkan lerengnya itu tinggi, ya, ada itu kemudian dia hanya memasang dinding penahannya sini, ya, banyak ya yang ada di kita tuh dindingnya dipasang di kaki lereng, ya, dengan harapan dinding ini bisa stabil, tetapi ternyata ya mungkin bisa stabil terhadap pergeseran, bisa stabil terhadap guling. Ini kan miring ya, tanahnya. Bisa aman terhadap guling, bisa aman terhadap pergeseran, bisa aman tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah ini kelongsoran lerengnya. Bisa jadi dia kelongsoran lerengnya tidak aman. Karena dengan tambahan dinding ini akan menambah ketidakstabilan lerengnya. Bisa menjadi ketidakstabilan lereng. Itu ya. Nah, untuk kestabilan lereng nanti Bu Yulinda yang menjelaskan tentang materi tentang kestabilan lereng. Kapasitas dukung nanti kita pelajari di semester depan di perancangan pondasi, tapi bisa kita singgung sedikit ya. Jadi yang penting ini kalian tahu faktor geser dan penggulingan. Oke. Sampai sini ada mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bu lanjut ya. Nah, yang pertama adalah stabilitas terhadap geser. Stabilitas terhadap geser, ya. Nah, faktor aman terhadap geser dapat dirumuskan sebagai semua gaya yang menahan dibagi dengan semua gaya yang menggerakkan atau yang mendorong dinding, di mana faktor amannya itu lebih besar atau sama dengan 1,5. Apa gaya yang menahan? Nih, dari gambar. Gaya yang menahan. Yang sebenarnya gaya menahan itu 2 ya. Ini PA dan reaksi tanah dinding dengan tanah bawah. Gaya vertikal ini akan menimbulkan reaksi ini. Ya, jadi gaya vertikal itu tidak secara langsung. Jadi gaya vertikal ini akan menyebabkan terjadinya reaksi antara dinding dengan tanah. Itu yang menyebabkan gaya geser, ya ini jelas gaya aktif. Ya, itu ya. Nah, artinya sigma FR yang menahan itu berarti kan R aksen ditambah PP. Kalau dari gambar. Ya enggak, R aksen ditambah PP, gaya pasif. Ya. Oke. Gaya yang menyebabkan geser, FD, itu adalah PA ini. Tapi kalau di gambar ini PA-nya miring. Kenapa dia miring? Pertanyaannya. Kenapa gaya PA di gambar itu miring? Maria. Kenapa gaya di gambar ini miring? Gaya PA-nya. Kenapa? Maria. Mana Maria? Coba bersuara, Maria. Iya, Bu. Ya, kenapa PA-nya miring di gambar ini? Dilihat dari gambar ini, kenapa gaya PA-nya miring? Tadi kan sudah Ibu kasih tahu. Kenapa? Apa? Karena kalau memperhatikan Ibu tadi, pasti tahu jawabannya. Barusan berapa kali Ibu ulangnya? Ini apa Ibu omongin.
Kenapa gayanya miring? Gaya PA ini mengikuti apa? Kemiringan apa? Nggak dengar ya? Nggak dengar ya, Maria? Kemiringan tanah bukan, Bu? Iya, kemiringan tanah. Ini kan miring tanahnya. Nah, sebesar beta. Sehingga si PA ini juga ikut miring. Sebesar beta. Nah, yang mendorong dinding sudah jelas itu adalah gaya horizontal. Ya enggak? Gaya horizontal ini kan. Jadi ini apa? Diuraikan kan? Jadi nilai PA ini diuraikan. Horizontal dan vertikalnya diurai. Kalau horizontal, PA, Krisnadi. Kalau horizontal, di sini PA dikalikan apa? Uraian dari PA. Krisnadi, uraian dari gaya PA, yang horizontal jadi apa? PA kali. Nih mana nih matematikanya? PA kali uraiannya, uraian gaya. Kali cos, Bu. Cos apa? Cos beta. Cos beta. Nah yang ini vertikal PA kali sin beta. Berarti apa? Gaya yang menyebabkan geser itu adalah PA cos beta yang menyebabkan geser. Yang menahan gaya geser itu kalau dari gambar ini itu adalah PP dan R aksen. Nah, tapi kalau misalnya permukaan tanahnya tidak miring, misalkan ini ya tidak miring, seperti ini, berarti yang namanya PA-nya nggak perlu diurai. Ya, berarti sigma FD-nya itu adalah hanya PA saja. Ya, jadi karena gambar di sini permukaan tanahnya miring, berarti yang menyebabkan gaya geser itu adalah PA cos beta. Pengaruh nggak ini terhadap gaya vertikal? Pengaruh. Di mana? Ini nanti waktu kita menentukan R aksen. Di mana nilai R aksen itu dirumuskan dengan persamaan ini. Semua gaya-gaya vertikal dikalikan dengan tangan P2. Nah, P2 tanahnya. Maksud P2 itu adalah tanah yang ada di bawah sini. Biasanya kalau untuk dinding penahan tanah, tanah di bawah sini berbeda dengan tanah di belakang. Kenapa? Tanah di belakang sini biasanya adalah tanah urukan. Yang di bawah tanah, di bawah si dinding itu biasanya tanahnya adalah tanah asli. Makanya karakteristik tanah di bawah dengan di samping atau di belakang dinding biasanya itu tidak sama. Makanya di sini karakteristik di bawah dinding itu kita simbolkan dengan ini. Sedangkan karakteristik tanah di belakang dinding kita simbolkan dengan ini. Tuh. Makanya di sini waktu mencari R aksen, berarti tanah yang bawah ini yang berpengaruh. Jadi sigma P dikalikan tangan P2, tanah di bawah sini. Ditambah lebar B. Ini kan B. Nah, B dikali C2, C-nya sama. Kohesi di tanah dasar pondasi. Itu. Yang mana gaya-gaya vertikal? Lihat gambar. Gaya-gaya vertikal itu kan ini. Berat si dinding. Kemudian berat tanah yang dianggap juga sebagai dinding. Satu lagi ini. Uraian dari PA. Karena PA-nya tadi miring. Makanya di sini sigma P-nya. WD total. WS total. Plus PA sin beta. Jelas sampai sini untuk kestabilan geser? Ini buka nih. Mana ini orang apa kameranya nih? Alif, Charlie, Cerwanto, banyak nih nggak buka kamera ini. Dibuka semua kameranya tuh.
Oke, yang kedua, stabilitas terhadap guling. Ya. Di mana posisi guling? Di titik gulingnya adalah di titik A ini. Jadi si dinding ini bisa terguling seperti ini. Dengan titik gulingnya di titik A. Kenapa bisa terguling? Karena ada momen, sudah pasti. Momen itu apa? Momen. Muhammad Ade Iksan. Momen itu apa? Rumus momen. Mana nih orangnya nih? Muhammad Ade Iksan. Nggak ada ya orangnya ya? Ada Cuma Bu, nama ada. saya. Nah, ada. Buka makanya kameranya itu. Dipanggil nggak nyaut. Apa? Rumus momen. SMA, SMP. Gaya kaki panjang Bu. Gaya dikali Jarak. jarak. Ya, jaraknya apa? Vertikal atau jarak horizontal atau apa? Misalkan R lah jaraknya. Vertikal Bu. Vertikal? Belum tentu. Horizontal? Belum tentu. Tetapi jaraknya itu adalah, ini bisa vertikal ini. Nih, jaraknya. Ya ini bisa horizontal. Jarak itu ada, momen itu adalah gaya dikalikan jarak yang tegak lurus dari terhadap titik gulingnya. Ada titik momennya ini. Misalkan kita mau meninjau momen di titik A. Berarti momen di titik A akibat berat daripada dinding itu adalah gaya yang bekerja dikalikan dengan jarak yang tegak lurus. Gaya tegak lurus itu ini. Akibat dari berat dinding. Akibat dari, akibat dari PP ini. Ya. Ini. Gayanya, momennya ke arah sini. Kan? Semuanya momennya ke arah sini. Yang melawan momen ini. Momen ini apa? Akibat ini, PA. Nih, kan arahnya seperti ini tadi kan? PA cos beta. Nih. Jaraknya apa? Sejarak ini. Jarak horizontal. Tuh ya. Jadi, faktor aman terhadap guling itu, semua momen yang menahan pada titik A dibagi dengan jumlah semua momen yang menyebabkan guling di titik A. Di mana faktor amannya lebih besar atau sama dengan 1,5 sampai 2. Tuh, paham sampai sini? Ya, paham ya? Yang berikutnya adalah kestabilan terhadap daya dukung. Nah, daya dukung ini sebenarnya nanti kaitannya ke pondasi ya. Nah, daya dukung itu dirumuskan dengan faktor aman terhadap dukung, kapasitas dukung tanah pada dasar pondasi dibagi dengan apa namanya tekanan maksimum yang terjadi pada dasar pondasi. Nah, rumus kapasitas dukung pondasi itu ini ya. Nanti dipelajari lebih lanjut di perancangan pondasi. Di mana ini ada nilai C, kohesi. Karena kita bicara daya dukung tanah di bawah dinding di sini, posisi di sini, maka parameter tanah yang ada di sini itu adalah parameter tanah di bawah dasar. Makanya C-nya itu adalah tanah C2. Kemudian nilai ini ya, nilai NC, kemudian nilai NQ, dan nilai N gamma itu tergantung dari pi tanah. Pi tanah yang mana? Pi tanah di bawah juga. Nanti ada tabelnya. Yaitu. Kemudian yang ini, tekanan maksimum yang terjadi pada dasar. Ini rumusnya. Semua gaya vertikal dibagi beta. Kalikan dengan, dibagi beta. Dibagi lebar. Lebar dinding yang ini ya. Dibagi lebar. Dikalikan dengan 1 ditambah 6 eksentrisitas. Nah, rumus eksentrisitas itu ini.
Ya, tinggal memasukkan angka sih sebenarnya kalau untuk kapasitas dukung. Ini kan sudah tahu nih, sigma momen yang menahan. Yang ini kan sigma momen yang menggulingkan. Kemudian ini sigma gaya vertikal. Jika eksentritasnya lebih besar dari B per 6, kita gunakan angka B per 6. Udah, dapat nilai ini Kimax. Nah, sekarang daya dukung. Daya dukung ini tadi rumusnya. Nah, Ibu jelaskan tadi sudah. C-nya ini, itu adalah untuk parameter tanah di bawah. Kemudian ini ada tadi kan, apa nilai NQ, N gamma, dan ini NC, NQ, dan N gamma. Itu kita dapatkan dari tabel ini. Ya, tergantung dari nilai P2. Berapa P2, inilah nilai NC-nya. Kemudian apalagi? Ini ada FC, FCI. Nah, tinggal masukkan rumusnya sebenarnya. Ini rumusnya. Ya, B yang di sini adalah B aksen, di mana B aksennya ini adalah lebar dari dinding dikurangi dengan 2 eksentrisitas yang sudah kita hitung tadi. Kemudian nilai Q ini adalah gamma tanah di dasar dikalikan dengan D. D itu yang mana? D. D itu adalah kedalaman tanah di depan. Nih, misalkan ini kan, ini di belakang ya. Ini di mana? Ini yang D itu. Nih, kedalaman tanah di depan dinding. Itu D. Jadi, gamanya dan C-nya adalah gamma tanah di bawah dinding. Di dasar pondasi dinding. Ya, yang ini. Ini, kemudian ini tadi ada P2, juga semua ada tanah yang di bawah. Oke, ini ya, ini tabelnya. Oke, sampai sini ada mau tanya, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nggak ada yang ingin tanya ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, nih. Ini penahan tanah seperti gambar yang ditunjukkan di bawah samping. Parameter kuat geser tanah di belakang dinding. Kan jelas ya, ditulisnya di belakang dinding. Berarti kondisi tanah di sini. Ya. C-nya 0, P-nya 40, gamanya 17. Ya, berarti ini C-nya 0, P-nya 40, gamanya adalah 17.
Kemudian muka air tanah terletak di bawah dasar, berarti dia anggap dia di sini, di bawah muka air tanahnya. Kering ya kondisi tanahnya. Muka air tanah terletak di bawah dasar, kemudian sudut gesek tanah pada dasar dinding, berarti di sini. C-nya 0 di bawah, ini permukaan tanahnya ya, tanah di bawah dasar. Kemudian P-nya 30. Kemudian jika berat volume beton, nah betonnya ini 23,5. Gunakan teori Rankine untuk menentukan kestabilan geser dan gulingnya. Karena di sini enggak dijelaskan ada atau enggak tanah di depan, kita anggap tanah di depannya di sini posisinya. Di depan dinding itu tidak ada tanahnya, kita anggap seperti itu. Oke. Adalah kita menggambarkan tekanan tanah. Nih, ini dindingnya. Ini dinding kita. Kita mau kalau apa namanya tipe cantilever sudah pasti kita gunakan teori Rankine. Jadi ini kita teruskan ke atas. Jadi dindingnya sekarang bentuknya ini. Ya, tuh. Enggak. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan diagram tekanan tanah. Kita tahu di sini tanahnya C-nya 0, P-nya C1 ya kita anggap C1, P1-nya 40, gamma tanahnya tadi gamma tanah 1 17 kilonewton per meter persegi. Persegi buju sangkai kubik sorry. Ya, tuh. Nah, pertama ini diagramnya dibuatnya sudah jadi nih. Sekarang menjadi pertanyaan, toh asal ini akibat apa? Yuk. Tekanan di OA1 yaitu tekanan tanah yang diakibatkan oleh apa? Ini OA1 ini. Berat beban yang ada di atasnya. Berat beban terbagi rata, enggak? Ya, apa rumusnya? Nicola, ingat enggak? Akibat beban terbagi rata ini, rumusnya apa? Kalau akibat terbagi rata, rumusnya adalah apa dia? Rumusnya adalah kali gamma kali Z. Gamma itu tuh kalau kita bicara gamma berarti berat sendiri. Ini kan akibat beban terbagi rata. Q. Berarti rumusnya adalah bentuknya segi 4. Artinya tidak terpengaruhi oleh tinggi dinding. Kalau terpengaruhi tinggi dinding, pasti dia bentuknya segitiga karena dari permukaan 0 hanya kan naik. Nah, sekarang ini akibat beban terbagi rata. Dia sudah pasti kalau beban terbagi rata, dia pasti bentuknya segi 4. Nah, sekarang rumusnya apa kemarin? Q kali kalau akibat beban terbagi rata, Rio? Q kali. Tahu nggak? Masih nggak? Rumusnya apa? Lupa. Aduh, materinya sudah Ibu upload di learning, nggak di ini ya, nggak di download. Nicholas Jason. Rumusnya apa? Untuk menentukan tekanan akibat beban terbagi rata di dasar fondasi, di dasar dinding. Apa rumusnya? Tekanan tanahnya di dasar dinding. Apa rumusnya? Untuk A1 akibat beban terbagi rata. Wah, Ibu minggu waktu hari apa ini sampai berbusa Ibu menjelaskan tentang dinding penahan tanah.
tentang tekanan tanah lateral. Kok kalian nggak bisa sih? Akibat terbagi rata, apa rumusnya? Q kali apa? Aduh, kok nggak ada yang bisa sih? Siapa yang bisa? Ayo. Q kali KA. KA. Q kali KA. Nah, dah. Jadi akibat beban terbagi rata, tekanan tanah lateral itu adalah Q kali KA. Tuh. Yang ini tekanan akibat apa? Akibat berat sendiri. Berat sendiri di tanah belakang dinding. Gimana? Rumusnya adalah apa? Rumusnya apa? Fitri, apa? Berat sendiri dinding, berat sendiri tanah, rumusnya adalah TOA2. Apa rumusnya? Fitria Putri Lintang Sari. Apa rumusnya? Yang gamma Gamma kali H kali KA. KA. Nih, tekanan akibat berat sendiri. Ada lagi nggak tekanan, diagram tekanannya selain dua ini? Ada lagi nggak? Dela, Nura, Livia. Ada lagi nggak diagram tekanannya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Jadi, ini perlu kalian ingat, untuk menggambarkan diagram tekanan, yang perlu kalian perhatikan ada 4. Pertama, akibat berat sendiri tanah. Ini pasti ada. Ini tadi, nih akibat berat sendiri tanah itu yang ini. Ini sudah pasti ada. Itu yang pertama. Kedua, akibat beban merata atau akibat beban di atas tanah itu. Nah, ini kalau ini ada beban di atas tanah, ini beban merata. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, akibat kohesi tanah. Kita lihat, kohesi tanah ini gimana? 0 kan? Nggak ada. Yang keempat, yang perlu diperhatikan, itu adalah akibat tekanan air. Selagi tanah ini tidak terendam air, artinya tekanan airnya tidak ada. Artinya ada 2. Kalau dari gambar ini, berarti diagram tekanannya ada 2. Akibat dari berat sendiri dan akibat dari beban terbagi rata. Jadi kuncinya hanya 4 itu yang kalian ingat. Kalau untuk menggambarkan diagram tekanan tanah. Akibat dari 4 itu. Tuh, ya. Oke, melanjutkan. Nah, tekanan tanah lateral pada dasar dinding ini, ya. Ini dasar dinding sini. Ya. Tekanan yang kita bicarakan itu di dasar. Kenapa? Karena yang mempengaruhi gaya itu adalah sampai dasar dinding. Nih. Dasar dinding ini. Jadi nilai PA1 berarti luasan dari diagram ini. PA1 ada kalau luasnya segi 4 berarti alas kalikan tingginya setinggi H misalnya. H-nya ini misalnya tinggi dinding. PA2 apa? Bentuknya segi 4. Sudah, PA2 bentuknya segitiga. Berarti luasan segitiga. Setengah alasnya kali tinggi. Tuh. Ya. Makanya dia muncul ini rumusnya. Nih. Nih. Ya. Gayanya berarti gaya PA1 ditambah gaya PA2. Gaya PA1 yang ini tadi ya. Alas kali tinggi kan, alasnya ini. Tingginya ini. PA2 setengah alas kali tinggi. Ini nilainya. Ini PA. Nilai PA. Tuh, inilah yang menyebabkan terjadinya geser atau guling, yaitu FD, ya, sigma FD-nya. Oke. Kemudian kita mau mencari sigma FR. Tadi rumus sigma FR apa?
Sigma FR itu adalah R aksen ditambah PP. Oke. Karena di sini tanah di depan dinding itu tidak ada posisinya di sini, maka ini nggak ada gaya pasifnya. Yang ada cuma R aksen. R aksen tadi apa rumusnya? Semua gaya vertikal dikalikan dengan tangen Pi2 ditambah B dikalikan dengan C2. Oke. Arti yang harus kita tentukan dulu itu adalah gaya-gaya vertikal. Yang mana gaya-gaya vertikal? Berat sendiri dinding yang pertama. Ini ya, kita bagi dua nih untuk mempermudahkan kita menghitung gaya, kita bagi dua. Dinding yang ini itu beratnya W1, dinding yang ini itu beratnya W2. Apalagi? Ya, berat dari tanah ini. Apalagi berat beban di atas. Jadi ada 4. Yang pertama W1 itu adalah ini tadi. Dia kan kalau berat itu kan cuma dimensi dari struktur dikalikan berat volume, ya enggak? Nah ini dimensinya berapa ini? Ini lebarnya 30 cm berarti 0,3 dikali panjangnya. Ini kan setinggi 540. Ini 40. Berarti yang di sini adalah 500 cm atau 5 meter. Makanya di sini 0,3 dikali 5 meter. Dikalikan berat volume. Loh, kenapa dia dikalikan ini aja? Kok nggak dikalikan ke arah sananya? Karena kita menghitung atau merencanakan dinding itu kan ini kan menerus. Kita anggap strukturnya itu menerus. Nah, kita menghitungnya itu per 1 meter maju. Nah, sebenarnya ini kalikan 1 meter. Ya, 1 meter maju. Jadilah dia volume. Makanya di beratnya ini. Tapi karena kita perhitungkan per 1 meter, maka boleh kita buat seperti ini satuannya. Jadi jangan bingung kenapa berat ada satuan meter. Karena kita menghitung beratnya itu per 1 meter maju. Jadi berat W1 itu adalah 35,5 kilonewton per meter maju. Jadi per 1 meter maju ini beratnya. Itu maksudnya. Sama untuk W2 juga. Dimensi dari W2 itu kan ini 0,4 dikalikan lebar dari dinding. Lebar dari dinding itu adalah 3 meter. Nih. Kemudian dimensi dari tanah ini. Tingginya berapa tadi? 5 meter, ya enggak? Kemudian lebar ini berapa? Lebar ini ini diketahui 1,75. Oke. Kemudian beban rata gimana ya? Beban rata yang kena di dinding. Jadi selebar ini yang kena dinding. Selebar ini berapa? Itu ada selebar 175. Ini kali 40 itu adalah beratnya. Jadi 70 kilonewton per meter maju. Sehingga total gaya-gaya vertikal itu ini. Tinggal kalian cari R aksennya. Berarti R aksen sekarang. Nah ini. Karena C2 0, kan di sini kan C2-nya 0, P2-nya tadi berapa? 30. Nah ini P2 30, karena C-nya 0 berarti ini enggak ada. Jadi sigma FR-nya nilainya ini. Faktor aman terhadap geser ini tadi sigma FR dibagi sigma FD. FD-nya ini sigma FR-nya nih, sehingga faktor aman terhadap geser itu 1,6. Aman terhadap pergeseran. Tuh. Oke. Jelas sampai sini? Ada yang ingin tanyakan untuk stabilitas geser? Silakan. Jadi, ada pertanyaan? Jadi kuncinya, kalau nanti ada soal tentang ini, tentang kestabilan, yang pertama Ibu lihat itu adalah diagram tekanan tanah. Percuma saja kalian jawabnya panjang-panjang, kalau diagram tekanannya salah. Ya, habis gambar diagram tekanan tanahnya ya tentunya apa? Rumusnya.
rumus diagram tekanan tanahnya, rumus tekanan tanah dan gayanya. Itu sudah pasti. Kedua, yang Ibu lihat adalah gaya-gaya yang bekerja pada dinding. Baik itu gaya vertikal, horizontalnya, segala macam. Baru yang terakhir ini yang Ibu lihat. Jadi, ini terakhir angkanya ini yang Ibu lihat. Yang Ibu lihat adalah proses kalian untuk mendapatkan angka ini, bukan angka terakhir. Ya, itu ya. Nah, kemudian kestabilan terhadap guling. Nah, guling di titik mana? Di titik gulingnya, yaitu di titik A. Ya, di titik A itu di sini posisi titik A. Nih. Yang menyebabkan guling itu ini, gaya ini terhadap jarak terhadap titik A. Ini yang menyebabkan guling. Kan PA kalikan jaraknya, jarak terhadap titik A berarti jarak vertikal ya. Nah, kalau jarak vertikal ini apa? Ini kan titik beratnya tengah-tengah. Berarti setengah dari tingginya. Nih, tingginya itu 540, berarti setengahnya adalah 1 untuk PA 2,7. Untuk PA2, karena dia bentuknya segi 4, berarti sepertiga dinding H ini. Berarti 1,8. Itu jarak vertikalnya. Kemudian, jarak tegak lurus terhadap titik A ya. Kemudian yang kita hitung juga itu adalah gaya-gaya yang momen-momen yang menahan. Momen-momen yang menahan itu adalah momen yang diakibatkan oleh gaya-gaya vertikal. Nih. Terhadap jarak titik A ini. W1. Nah, hitung dulu. Ini kan jaraknya 1,75 dikurang 30 ditambah 30 berarti 2,05 sisanya ini. Berarti ini jaraknya adalah 95 cm ya. 95 cm ditambah setengah dari 30, tengah-tengah. Jadi jarak dari W1 terhadap titik A 95 ditambah 15. Jadi 1,1. W2 berarti tengah-tengah dari 300. Berarti 1,5. W3 ini. Tengah-tengah ini. Tengah-tengah 1,75 ditambah. Sisanya berapa ini? 125. 125 ditambah setengah dari 175. Berarti 87,5. Ini. Sama untuk W4 juga sama. Ya. Jadi, perhatikan ini. Inilah yang namanya momen yang menahan. Kenapa nggak ada PP? Tadi kan, PP kan 0 dia, jadi nggak ada. Ini yang menggerakkan. Jadi, stabilitas terhadap guling, berarti jumlah momen yang menahan dibagi dengan jumlah momen yang menggulingkan. Ternyata nilainya 2,4. Aman terhadap guling. Biasanya kalau gesernya aman, gulingnya bisa aman. Sebagian besar seperti itu. Sebagian besar ya, tidak semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Ibu selalu mengizinkan kalian untuk bertanya. Ya, memberikan waktu kalian untuk bertanya. Tapi selalu tidak ada yang bertanya. Nah, heran Ibu. Waktu Ibu tanya nggak tahu. Ya, silakan. Bu, itu kan syarat dia bagus tidak guling itu 1,5 sampai 2, Bu. Kalau misalnya dalam perhitungan itu didapat nyari 1,5, itu kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kira-kira Bu, bisa nggak Bu kita jadikan misalnya 1,4 itu kita jadikan 1,5. Ada usaha apa Bu yang mesti dilakukan? Oke, bisa. Ya, memenuhi syarat ya. Pertama, langkah pertama, ini diperlebar. Ya. Dengan diperlebar ini akan menambahkan, logikanya menambahkan beratnya W. Menambah berat W berarti menambah momen. Menambah gaya momen yang menahan.
Dengan menambah gaya momen menahan, faktor aman terhadap guling bisa tercapai. Tuh. Kalau misalkan dengan menambah ini masih juga tidak aman, ya sini ditambah kaki di sini. Ya, kaki ini akan menimbulkan momen yang menahan di titik ini. Selain dia menahan geser, menambah geser juga menambah momen. Itu. Masih juga, tadi kan tipe turapnya diganti, pakai counterfort di sini. Fungsi dari counterfort itu mengurangi gaya geser dan mengurangi gaya geser ini dan momen yang menggerakkan, mengurangi juga momennya. Itu. Ya, Fitria yang nanya tadi ya. Iya, Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi Ya, Bu. ada beberapa cara untuk supaya bisa menaikkan faktor aman terhadap guling ataupun geser. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Ingin tanyakan? Kok nggak ada, Ibu? Ada satu contoh soal lagi yang agak lebih rumit sedikit dari yang pertama. Kalau pertama tadi lebih lebih sederhana ya. Ibu buat satu-satu. Ya. Nih. Untuk soal tentukan kestabilan dinding penahan tanah di samping. Biasanya yang Ibu tanya geser sama guling aja ya. Saya dukung nanti ajalah di pondasi ada nanti. Jika tanah di belakang dinding ini gamma B, gamma 1 relatif. Kalau sudah ada dua ini, berarti sudah pasti ada muka tanah. Nah ini muka tanahnya. Berarti yang di sini dia merupakan gamma B, yang di sini dia merupakan gamma 1 relatif. Di belakang dinding itu adalah kohesinya 0, C1, kemudian sudut gesek 2, sudut gesek 1 itu 32. Bagaimana dengan tanah ini? Sama. Karena kan ini di belakang, berarti dari atas sampai kaki dinding sama. Berarti ini juga sama, C1 sama P1 juga. Sama. Cuma pembedanya adalah ini berapa volumenya, ini gamma B, ini gamma 1 relatif. Berikutnya adalah tanah di depan dan di belakang, di bawah, di sini, posisi di sini dengan posisi di sini. Tanahnya sama dengan karakteristik gamma 1 relatifnya 10, kita anggaplah ini kilonewton 2 ya, gamma 1 relatif 2. Kemudian kohesi tanahnya 40, berarti C2. C2-nya 40. Sudut gesek dalam tanahnya 28, berarti P2. P2 sama dengan 28 derajat. Gamma beton 24. Kita sekarang mau menghitung kestabilan dinding. Nah, langkah pertama, kestabilan dinding ini dia nggak dikasih tahu ya teorinya menggunakan teori apa. Jadi terserah, kita gunakan teori Rankine. Karena teori Rankine itu paling mudah dan lebih sederhana. Nih ya. Oke. Ini gambar dindingnya. Nih. Jadi, miring ya jadinya. Permukaan tanahnya jadi miring. Nah, ya. Permukaan tanahnya nggak miring kan? Nah, oke. Sini ada air. Airnya tingginya 2 meter sama 3. Ini 2 meter. Ini sebagai H1 lah ya. Kita anggap H1. Yang 3 meter kita anggap sebagai H2. Kemudian di belakang, di depan itu 1,5. Kita anggap sebagai D. Yang ini D. 1,5 meter. Ini permukaan tanah ya. Di depan. Ini permukaan tanah di belakang. Oke. Kemudian ini C1, P1. Ini juga masih C1, P1. Yang ini ada gamma B,
Yang ini gamma saturated 1. Ya, kalau yang ini C2, P2, gamma saturated 2. Oke, sekarang kita gambarkan diagram tekanan tanahnya. Kita teruskan ini ya garisnya. Ibu ganti warna penanya supaya lebih jelas. Oke. Yang kita lihat itu adalah tanah yang di atas muka tanah dulu, yang di sini. Kita menggambarkan diagram tekanan akibat apa dulu pertama? Vincent. Akibat? Yang atas? Akibat apa? Sudah Ibu bilang tadi ada 4 faktor. Akibat yang pertama? Berat sendiri dari tanah H1. Ya, berat sendiri dari tanah H1. Ini kita tuliskan sebagai misalkan A. Jadi 1 aja ya, 1. Berarti ini TOA 1. Apa rumusnya? Vincent? Rumusnya berat dari tanah. Gamma apa? AA dikali KA, oke, kali dengan 1. K-nya sudah pasti K1 ya. Karena di sini kan tanahnya P1. K1 itu adalah tangan 45, tangan kuadrat 45 P1/2. Kalau yang di bawah ini sebagai KA2 dan KP2 yang ini karena dia P2 berarti ini tangan kuadrat 45 P2/2. Kalau KP2 itu kan adalah 1/K2 ya, itu ya. Oke, ingatkan itu. Kemudian akhir apa lagi? Bu panggil Bagas. Selain akibat berat sendiri, apalagi tekanan yang bekerja? Bagas Putrawardani. Ya, Bu. Ya, akibat apa lagi? Selain berat sendiri dari tanah, tekanan yang bekerja di H1. Akibat apa? Akibat geser tanah bukan, Bu? Kuat geser itu apa? Kita nggak bicara tentang kuat geser. Kuat geser sudah parameternya itu apa? Parameter kuat geser itu ingat, C sama P. Nah, kita bicarakan ini aja. Nggak boleh digabung. Kuat geser itu ada 2. Ada kohesi, ada P-nya. Nah, sekarang akibat apa yang kedua? Selain berat sendiri. Berat beban terbagi bukan, Bu? Ada nggak beban terbagi dia rata di atas tanah H1? Bebannya. Ada nggak bebannya? Dari gambar ini. Ada nggak bebannya? Ada nggak bebannya? Pertanyaannya. Ada nggak? Ibu tanya dulu. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti akibat beban terbagi rata nggak ada. Nggak ada. Akibat kohesi ada nggak? Ada, Bu. Berapa kohesinya di H1? Kohesi di H1 tadi, Nih, kohesi di 1 apa? Berapa nilai kohesi di H1? yang pertama tuh 0, Bu. Iya. Berarti ada nggak akibat kohesi? Yang pertama itu KT, Bu. Ya udah ada. Kenapa nggak ngomong tadi ada akibat kohesi? Itu yang bawahnya, Bu, yang pakai C2 itu. Ya dibilang kan H1 dulu. Ibu belum bilang tanah di H2. Ibu bilang tanah di H1. Artinya akibat beban merata kan nggak ada. Akibat kohesi nggak ada. Beban merata berat sendiri tanah sudah. Kemudian akibat air ada nggak? Di H1 dulu. Ibu nggak ngomong di H2. Belum ada, Bu. Belum Nggak ada. ada. Berarti diagram tekanan tanah ini cuma satu ini. Udah sederhana ya. Mikirnya sederhana. Jangan jauh-jauh dulu. Ya. Nah ini Ibu lupa ya. Dinding penahan tanah dilanjutkan ke atas ya di sini ya. Jadi bentuk dindingnya sekarang ini ya. Ini
Susah, agak susah kalau gambarkan di laptop ini. Enaknya di papan. Kalian nggak bisa masuk terus. Online ini kalian enak, sering nggak masuk, cuma nama aja. Nih. Jadi bentuk dindingnya ini. Sekarang ya, ini ya bentuk dindingnya ya. Oke, kita lanjut di apa namanya, di tanah H2. Oke. Pertama, akibat beban tanah di H1. Berarti dia dianggap sebagai beban merata, ya enggak? Ini 2. TOA2. Akibat TOA2 ini adalah akibat beban di atas tanah H2, yaitu beban tanah H1. Beban tanah H1 itu apa ya Dianto? Beban tanah H1 tadi apa? Tanah H1 apa? Apakah ada suara? Ya, jadi? Pertanyaan tadi apa, Bu? Oke. Sekarang kita menentukan diagram tekanan tanah di H2 di sini. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah beban tanah di atas H2. Tanah di atas H2 adalah tanah H1. Nah, sekarang berat tanah di H1 itu apa? Berat tanah di H1 apa? Gamma dikalikan kedalaman. Apa? Gamma apa? Kedalamnya berapa? Hah? Yang beban yang kedua itu ya, Bu? Gimana sih? Maksud yang ngerti gak Ibu yang yang Ibu omongin ini? Diagram tekanan tanah di H2 ini yang ini itu adalah akibat dari beban di atas H2. Beban di atas H2 apa? Beban tanah ini. Nih, beban tanah ini. Ini beban tanah di H2. Beban tanah berarti beban tanah di H1. Oke. Oh, gamma B, Bu, berarti, Bu. Gamma B kali? Dikali H2. H2. Berat H1. Berat tanah di H1. Berarti dikali H1. Oh, dikali H1. Sama, Bu, masih, Bu. Iya. Karena ini diagram tekanan tanah di H2, berarti KA-nya KA H2. Nah, KA H2 dan H1 masih sama. Berarti di sini KA masih KA1. Ini kalau prinsipnya apa namanya paham, kalian nggak mudah loh buat ini diagram ini. Ibu, jadi apa namanya gimana cara menjelaskan kalian? Ibu nggak ngerti. Ditanya kalian katanya ngerti. Ya, nggak ada pertanyaan. Artinya Ibu anggap ngerti kalau nggak ada pertanyaan. Ya. Yang kedua akibat apa? Rizal, Fikri. Akibat apa Rizal? Tekanannya, ingat yang Ibu bilang 4 tadi. Akibat apa? Tadi kan ini akibat berat di atas tanah, berat tanah di atas H2. Sekarang akibat apa lagi? Berat tanah yang mana? Tekanan tanahnya akibat? Belum berat air nanti. Apa lagi? Berat tanah. Tadi tanah H1, sekarang berat tanah di? H2, Bu. Jadi berat sendiri tanah H2. Kalau berat sendiri diagramnya ini ya. Nih, kalau berat sendiri diagramnya ini. Nih, segitiga. Karena dia semakin ke dalam, dia semakin besar. Itu 3 ya, TOA 3. Apa rumusnya, Rizal?
berat sendiri di tanah H2 apa rumusnya Rizal? Apa rumusnya? Gamma sat kali H2 kali KA2 gak, Bu? Gamma sat dikali H2, KA2. KA tanah di K2, sini KA K2, berapa? Bu. K2, Hah? Bu. K2, H2, KA-nya KA berapa? KA1 apa KA2? K2, Bu. KA-nya. KA2, Bu. KA2 tuh posisinya di mana? Di sini apa di sini? Di KA di H1 sama H2 sama nggak? Kayaknya nggak sama tadi, Bu. Aduh, dilihat ini parameter tanahnya. Ini lihat parameter tanahnya. KA1. KA1. K1 masih sama. Tanah di H1 di H2, parameter tanahnya tuh sama. Berarti tetap KA1. Kecuali sudah beda. Berarti KA berikutnya tanah di situ. Yang jelas ini kalau berat sendiri tanah itu adalah koefisien tekanan tanah di tanah ini. Kalau misalnya kita menggambarkan diagram tekanan tanah di di tanah itu, ya KA-nya ya KA tanah di tanah itu. Nah, seperti ini. Nih. KA1. Ini juga KA1. Kecuali misalnya tanah di H1 di H2 beda. Baru ini KA2. Ya, itu ya. Akibat apa lagi selain berat sendiri tanah? Indri Latifa. Akibat apa lagi, Indri? Selain berat sendiri tanah. Lihat parameternya. Ada nggak kohesi? Akibat kohesi? Tidak ada, Bu. Terus, akibat apa lagi Ibu bilang? 4 itu. Akibat? Air. Air. Tekanan air. Apa rumusnya, Indri? Ini yang 4. Toa 4. Apa rumusnya, Indri? Akibat air. Tekanan air. Gamma W dikali H2. H2, iya. Dikali KA nggak? Tekanan airnya. Dikali KA Enggak, Bu. Enggak, ya. Kenapa enggak dikali KA? Karena ini merupakan tekanan air, bukan tekanan tanah. Ya, kalau tekanan tanah kita kalikan dengan koefisien tekanan tanah. Ya, itu ya. Oke, ada lagi enggak? Bulan. Diagram tekanan tanahnya di H2. Bulan Nurita. Ada lagi enggak? Di H2. Diagram tekanan tanahnya. Hah? Nggak ada lagi. Oke, habis ya. Cuma ada 4. Nah, dari diagram tekanan tanah 4 ini berarti kita akan muncul nanti ini sebagai PA1, yang ini sebagai PA2, yang ini sebagai PA3, dan ini sebagai PA4. Di mana PA1 itu bentuknya segitiga. Berarti setengah alasnya TOA. TOA 1 dikalikan tingginya. H1. PA2 bentuknya segi 4. Berarti alasnya apa? TOA 2. Mudah kan? Kalikan tingginya. H2. PA4 dan PA3 bentuknya segitiga. Berarti setengah. Alasnya apa? TOA 3. Tingginya apa? H2. Ya, kalau diagram tekanan tanahnya sudah benar, gayanya itu mudah. Tinggal kita cari luasannya aja. PA4 apa? PA4 itu alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah alas kalikan tingginya. Udah, seperti itu untuk gaya. Berarti sigma FR-nya, sigma FD ya, sorry. Sigma FD-nya ini jumlah dari keempat gaya PA ini. Itulah sigma FD. Nah, sekarang kita bicarakan sigma FR. Oke, Ibu tambahkan satu lagi ya slide-nya. Sekarang kita bicarakan tuh sigma FR. Sigma FR itu adalah semua gaya-gaya yang menahan. Jadi kan ini ya bentuknya. Oke.
Nah, ini kita teruskan ke atas. Ini tanahnya 2. Oke, nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita menentukan dulu gaya-gaya vertikal. Karena kan sigma FR tadi itu adalah R aksen dikalikan dengan PP. Oh ya, PP dulu ya, ditambah PP. Oke, PP di depan sini. Nah, kita anggap ini lurus saja sini. Oke, ini kedalamannya D. Nah, sama seperti gaya PA, kita cari tekanan dulu. Tekanan akibat dari apa ini? Kalau Ibu buatkan seperti ini diagramnya. Tuh, P1. Andana. Dia tekanan tuh P1 itu akibat apa? Akibat apa? Topi 1? Akibat apa? Andana? Akibat dari? Akibat dari? Tadi ada 4. Ingat, ada 4 tadi. Akibat yang pertama akibat dari? Akibat dari berat? Berat sendiri, dah. Iya, berat sendiri tanah. Ini tanah H2. Ini sebagai tanah H2, saturated. Berarti ini dia di sini muka air tanahnya di atas. Berarti rumusnya apa? Andana, rumusnya. Topi 1 rumusnya apa jadinya? Gamma apa? Berat sendiri tanah di Gamma sat. Gamma sat, terus gamma sat apa? 1, 2? Gamma sat 1 Kali dikali tinggi. Hah? Tingginya apa? Tingginya apa? Itu WA. Tutup dulu. Dikali tinggi ya, Bu. tingginya apa? Tingginya apa? Tingginya di situ. D bukan, Bu. D. Kali apa lagi? Dikali? Jawab aja. Dikali apa? Dikali KA. Raihanisa, benar nggak rumusnya? Benar nggak rumusnya? Disampaikan oleh Andana nih. Benar nggak? Raihanisa. Wah, kamu nih. Setiap Ibu panggil tuh pastilah ada kesalahannya. Benar nggak rumusnya yang disampaikan oleh Andana nih? Topi 1-nya. Rumusnya itu. Pakai KA2. Ada lagi yang salahnya? Benar rumusnya. Selain itu benar. Benar semua. Ini pasif ini. Benar ya rumusnya? Hilman. Benar nggak rumus yang disampaikan Andana sama si Raihanisa? Hilman Kaidi. Ya, Bu. Benar nggak? Benar nggak? Pakai gamma sat 2 ya, Bu? Pakai gamma sat 2. Apalagi yang kesalahannya? Yang lain benar? Yang lain benar? Benar ya? Ini kamu nih. Kayaknya benar. Benar. Aduh, coba mention. Tingginya H1 bukan, Bu? H1 lagi. Yang kita bicarakan tuh di posisi di sini. Coba mention. Bisa nggak kamu?
Rumus topi 1 itu apa? Tapi apa? 1, 2. Kopi 1. Kopi 1 itu di mana tanahnya? Di A. Kan ini tadi. Lihat nih. Tanah ini sama dengan tanah di sini. Tanah ini apa? Tanah gamma sat 1 apa gamma sat 2? Nah, 2. Berarti KP-nya KP? 2. Oke, tingginya? D apa H? Tinggi tanahnya. Di depan. D. Gamanya gamma apa? Gamma sat 2. Masih ada salah. Siapa yang bisa menerin? Siapa yang bisa menerin? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau yang untuk apa tingginya itu pakai yang H. Pakai yang H. Kenapa alasannya pakai yang H? Kenapa alasannya pakai yang H? Pertanyaan Ibu. Itu kan tanah di depan dinding. Kenapa pakai H? H itu kan ketinggian tanah di belakang dinding. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Pertanyaannya. Logikanya harus jalan ya. Logikanya harus jalan. Kita menghitung diagram tekanan tanah di depan. Pasif. Yang kita tanya itu, yang kita mau kita hitung itu, tekanan tanah di depan. Itu adalah tekanan tanah pasif, bukan aktif. Kenapa disebut pasif? Karena dia menahan supaya si dinding tidak bergeser. Makanya pasif. Koefisiennya pasti koefisien tekanan tanah pasif. Tanah di mana ya? Tanah di situ. Tanah di depan ini. Tanah di depan ini adalah 2. Oke. Berat sendiri tanah. Sekarang. Tanahnya saturated. Waktu diperhitungkan, tekanannya menjadi berat volume apa? Gazi, ABU. Benar nggak berat volume saturated yang kita hitung? Kalau untuk menghitung tekanan. Hah? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Berat volumenya kita pakai gamma saturated 2. Iya, kayaknya, Bu. Aduh, nggak ada yang bisa jawab ya. Satu kelas ya. Rio, Agustinus, bisa nggak jawab? Untuk berat volumenya yang kita gunakan ini, benar? Hah? Rio, benar? Atau mungkin pakai gamma aksen. Di apa? Dalam engineering tidak ada mungkin. Iya atau enggak? Benar atau tidak? Hah? Iya. Iya, harus menggunakan aksen. Berapa kali Bu bilang kan, kalau dia terendam air, kita gunakan aksen. Sama seperti waktu kita menghitung gamma. Oh, ini salah ini. Ini kita harus menggunakan gamma aksen. Sorry, ini salah. Ya, karena dia terendam air kondisinya. Kalau dia terendam air, berat volumenya saturated, kita gunakan aksen. Efektif. Apa rumusnya? Gamma aksen itu. Gamma saturated dikurangi dengan gamma air. Ya, itu ya. Jadi
tekanan tanah pasif di depan dinding akibat dari berat sendiri dinding itu. Kenapa ini bergerak sendiri ya? Akibat dari berat sendiri dinding itu berarti berat volume tanah, yang ini salah semua, dikalikan tingginya. Tinggi tanah itu D. Kali apa? KP. KP yang mana? KP tanah di sini. KP 2. Ya. Kemudian akibat apa lagi? Diagram tekanan tanahnya. Kohesi ada nggak kohesinya? C2 tadi. Ada nggak C2-nya? Ada, Bu. Ada. Jadi ada nggak diagram tekanan akibat kohesi? Kohesinya 40 ya. Ya benar nggak 40 tadi? Ya 40. Ada nggak jadinya akibat kohesi? Hah? Ada, Bu. Ada. Jawablah, jangan ibu sendiri yang ngomong. Nah, kohesi kan dia ini bentuknya segi 4. Apa rumusnya? Sebagai TP2 apa rumusnya? Akibat kohesi tekanan tanahnya? Ayo. Ayo, silakan dijawab. Apa? Akibat kohesi rumusnya 2C akar 2C akar KA bukan, Bu? KP, Bu. KP apa KA? KP. KP. KP berapa? KP? KP 2. Iya. Karena ini pasif, ini tandanya positif. Kalau dia aktif, tandanya negatif. Beda di situ ya. Nah, sudah. Berarti PP-nya adalah PP1 ditambah PP2. PP1 ini segitiga. PP1 bentuknya segitiga, berarti setengah alas. Kalikan tingginya D. PP2 bentuknya segi 4. Alasnya apa? Tuh P2. Dikalikan tingginya D. Itu. Ya. Nah, ini yang PP-nya ini, yang PP ini tadi. Kemudian yang L aksen. L aksen apa rumusnya? Sigma V dikalikan dengan tangan P2 ditambah B kali C2. Nah, sekarang kita hitung vertikal. Nah, kita bagi-bagi apa si dinding ini menjadi bagian yang mudah untuk kita hitung. Ya, Ibu ganti warnanya, warna merah aja. Ya, nah ini bisa kita bagi. Ini satu bagian. Ini sebagai berat dinding. Kita buat sebagai WD1. Nah, karena ini bentuknya belum segitiga, kita buat segitiga dan segi 4. Ini WD2. Yang ini WD3. Kemudian yang ini WD4. Apalagi berat tanah yang di sini. Nah, ini diteruskan ke bawah supaya dia mudah kita hitungkan. Kalau kalian bisa mencari luasan ini, silakan. Nggak perlu apa dibagi. Bisa mencari luasannya dan bisa mencari titik beratnya. Silakan. Ya, kalau nggak bisa, bagi aja segitiga dan segi 4. Ini sebagai WS1, yang ini sebagai WS2. Kemudian ini sebagai WS3, karena ini belum segi 4 juga, kita buat segi 4 dan segi 3 lagi. Ini WS4 dan ini WS5. Berarti WS1 dan sudah dihapus dulu. Ya, jadi WS1 dan WS2 itu adalah akibat tanah yang di bawah, 1/1. Kemudian WS3, WS4, dan WS5 itu kita menggunakan berat volume B untuk mencari W-nya. Kalau WD1 sampai WD4 kita gunakan berat volume beton untuk mencari. Udah, itu aja. Mana enggak PA sinnya?
Nggak ada. Karena dia PA-nya nggak miring. Dia horizontal. Jadi tidak perlu kita uraikan PA-nya. Ini vertikal, kalian hitung. Kalikan tangan P2. P2-nya tadi, berapa tadi? P2-nya 20. P2-nya 28. Berarti tangan 28 ini. Kalikan B, lebar ini berapa? Kalikan dengan C2. C tanah ini 40. Itu R aksennya. Udah. Ini momen tinggal kalikan jarak gaya-gaya yang bekerja. Semua gaya yang bekerja dikalikan jarak terhadap titik A. Jadi PA tadi yang ada berapa tadi? Ada 4 PA-nya. Nih. PA1 dikalikan jaraknya, PA2 dikalikan jaraknya, PA3 kalikan jaraknya, PA4 dikalikan jaraknya. Itulah momen-momen yang menyebabkan guling. Yang menahan guling, PP tadi dikalikan jaraknya dan semua gaya-gaya vertikal dikalikan jaraknya terhadap titik A. Itulah yang menahan, momen yang menahan. Oke. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? R aksen, belum ngerti ya? Yang barusan, ntar ya. Yang mana yang nggak ngerti? Ini. Yang mana yang nggak ngerti ini di mana? Sigma vertikal. Ya, kita hitung dulu semua gaya-gaya vertikal. Jadi sigma vertikal di gambar itu W1, WD1. Aduh, bentar. Penanya ini mulai mancing. WD. Nah. Bentar ya. Nah, WD1 ditambah WD2 ditambah WD3 ditambah WD4. Ini akibat dinding. Kemudian ditambah lagi akibat berat tanah. WS1 sampai WS5. Itu kan vertikal-vertikalnya. Semua yang vertikal. Ada nggak akibat PA? PA sin? Nggak ada. Kenapa Ibu bilang nggak ada? Karena permukaan tanahnya nggak miring. Kalau permukaan tanahnya tidak miring, datar, berarti PA-nya tidak diuraikan. Tuh. Berarti gaya-gaya vertikal cuma ini. Dikalikan tangan P2. P2 yang mana? P tanah yang di bawah ini. Di bawah dinding. Berapa nilai P2 tadi? 28. Plus B. B itu adalah lebar dinding. Kalau lihat dari gambar ini, lebarnya ini nah. Nih. 0,5 ditambah 1 meter, ditambah 1, ditambah 2, ditambah itu lebar. Dikalikan C-nya. C tanah di bawah ini. Itulah R aksen. Jadi R aksen tadi, sigma vertikal dikalikan dengan tanah P2 ditambah B kali C2. Itu jelas, Vincent? Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada yang ingin tanyakan lagi selain yang ini? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti udah ngerti semua ya? Misal. Oke, Ibu balik ke tadi yang ini, soal pertama. Misal, ini pemisalan. Pemisalannya misalkan tanahnya miring. Ya enggak? Berarti kan PA1 miring dia. PA2 juga miring. Mengikuti kemiringan dinding. Kalau dia miring, berarti kita uraikan. Ya enggak? Kita uraikan terhadap gaya vertikal, terhadap gaya horizontal. Ya enggak? Nih, kita uraikan. Nih, ini PA2 cos
beta ya. Yang ini PA2 sin beta. Kemudian yang ini ada PA1 sin beta. Yang ini PA1 cos beta. Berarti P-nya ini bukan ini lagi rumusnya, PA-nya. PA-nya menjadi rumus PA1 cos beta ditambah PA1 cos PA2 ya, PA2 cos beta. Ini rumusnya sekarang kalau tanahnya miring. Nah, berikutnya untuk menentukan sigma vertikal. Berarti ada gaya ini. Tinggal ditambah nanti sigma vertikalnya ini ditambah lagi dengan PA sin beta ditambah PA2 ya. Ini PA2, ini PA1, ini PA2 sin beta. Vertikal. Apalagi momen. Nah, tadi kan momen adalah semua gaya-gaya dikalikan jaraknya. Misalkan untuk W2 di titik A ini kan jaraknya ini. Untuk apa namanya? Hapus dulu nih. Untuk W3. Ya, untuk W3 jaraknya ini kan. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mencari jarak di PA sin terhadap titik A. Misalkan ini tadi. Apakah jaraknya ini? Ibu sebutkan A. Ataukah jaraknya ini? Ataukah jaraknya ini? Ibu sebutkan ini B. Nah, untuk mencari momen akibat PA sin beta, ya, jaraknya itu apa? Jarak A, apa jarak B? Siapa yang bisa jawab? Jarak A atau jarak B? Siapa yang bisa jawab? Untuk yang C, yang itu yang jadi kadang-kadang menjadi kadang-kadang salah. Fitria, jarak A atau jarak B? Ya Bu, itu terhadap titik A Bu ya. Untuk mencari momennya, momen akibat PA sin beta. Apakah momen akibat PA sin itu momennya itu adalah PA, misalkan PA1 aja, PA1 sin beta kali A, ataukah momen akibat PA itu PA1 sin beta kali B. Nah, yang mana yang benar? Apakah 1 atau 2 persamaan yang benar? Apakah jarak A, apakah jarak B yang digunakan? Fitria. Kalau menurut Lintang Bu, itu jarak A. Jarak A. Karena tegak lurus. Oke. Ada yang jawab jarak B? Ada yang jawab B? Oke, silakan. Silakan kasih pendapat. Ada yang menjawab jarak B? Ada nggak jawab B? Di sekelas ini jawab A semua. Mungkin saya Bu. Siapa? Jadi Bu. Jadi Kenapa mikirnya Yadi? B Bu. Ya, Karena kenapa? di titik tengah beban meratanya Bu. Titik tengah beban merata. Ini PA sin 1. Kalau dia, oke, jawabannya itu. Ibu kunci jawabannya karena di titik tengah beban merata. Kalau PA2. Kalau PA2 ini akibat berat sendiri tanah itu. Nah, ini kan kalau lihat dari gambar ini ya, jaraknya. Oke, Ibu, oke lah. Apa namanya, Ibu kunci dulu jawabannya. Nah, kalau PA2, ini kan, ini A-nya. Nah, jarak A apa jarak B kalau PA2? Jadi,
Kalau kamu jaka di B karena tengah-tengah di titik Q, di beban Q, sekarang kalau untuk PA2, jarak A atau jarak B? Yang ini ya, yang ini A1 lah. Jarak A apa jarak B yang kamu pilih? Oke, jawabnya. Jadi, kamu pilih jarak yang mana? Kalau menurut yang sebelumnya sih tetap B, Bu. Jadinya. Tetap B. Kenapa alasannya tetap B? Karena kan PA2 ini akibat berat sendiri tanah. Apa alasannya? Ngitung B. Apa alasannya? Jangan jawab aja B. Tidak ada alasan. Apa jawabnya? Apa jawabnya, Yadi? Karena sebenarnya ini sudah Ibu omong di waktu hari Senin. Apa jawabnya? Itu sudah Ibu jelaskan di hari Senin. Apa jawabnya? Jadi, sebenarnya yang benar B jawabannya. Nah, sekarang alasannya apa? Bukan A aja jawabannya. Yang benar itu B. A itu salah. Kenapa? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa? Jawabannya B yang benar. Nggak ada yang bisa jawab? Dua Mungkin kelas karena ini, Bu. Kan itu nanti bentuknya segitiga, Bu. Di bawah beban berat itu ada jarak, Bu. Jadi diambil setengah dari tengahnya, Bu, mungkin. Salah. Ada jawaban yang lain? Ada nggak jawaban yang lain? Kan sudah Ibu bilang kemarin, walaupun diagram tekanannya banyak sampai sini, ada beban kohesi, ada beban merata, ada beban segitiga akibat berat sendiri, semua diagram tekanan tanah ini bekerjanya di sini. Kenapa kita uraikan? Supaya mudah menghitung. Tapi sebenarnya diagram tekanannya itu atau gaya-gaya yang bekerja itu semuanya nempel di dinding. Bentuk diagram akibat tekanan tanah. Kemudian diagram akibat beban merata. Kan nggak mungkin kita tumpuk. Sulit kita nanti menghitung gayanya kalau ditumpuk. Makanya kita urai di sini. Tapi sebenarnya walaupun diurai, tetap diagram tekanan tanah itu bekerja di dinding ini. Nah, kalau bekerja di dinding ini, artinya kayak PA-nya numpuk di sini semua. Berarti jaraknya ya B, jaraknya tetap. Ya, jaraknya B tetap. Kalau horizontal nggak ngaruh dia. Walaupun kalian panjangkan sampai ke arah sana tuh, ke arah sini itu panjang, ya jaraknya tetap jarak itulah kan. Tapi yang harus kalian perhatikan itu adalah jarak horizontalnya. Yang namanya jarak horizontal itu semua gaya-gaya aktif yang bekerja itu semuanya di dinding ini, di dinding sebelah kanan sekali. Ya, jelas ya? Kalau dia tanahnya datar, itu nggak ngaruh di momen karena nggak ada PA sin-nya. Tapi kalau tanahnya miring, ada PA sin-nya. Oke, itu ya. Ada yang mau ingin bertanya sampai sini silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini sudah Ibu sampaikan berkali-kali ya, namanya tekanan tanah lateral. Kali-kali Ibu sampaikan, kali-kali Ibu jelaskan prinsipnya. Nanti minggu depan itu kita belajar tentang turap. Lagi-lagi turap itu berhubungan dengan tekanan tanah lateral. Ini jangan lupa yang prinsip-prinsip tadi, ya. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini. Nice. Yang bertahan hanya 23. Dan itu pun ada yang masih menutup kamera. Oke, kalau nggak ada lagi ingin tanyakan, ini kebanyakan bisu ya mahasiswanya.